Assalamualaikum. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak awal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabar para siswa? Baik. Koreksi, alhamdulillah baik. Apa kabar para siswa? Baik. Terlebih dahulu, ucapkan selamat pagi. Semoga kita senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Bapak akan absen dulu kehadiran para siswa. Ini sip 2 ya, sip B ya. Baik. Yang Bapak sebutkan namanya bilang hadir, kita terdengar suaranya. Baik. Adli, Melsa, Elsa hadir? Baik. Kemudian Muhammad Mandala, masih ada. Kemudian Muhammad Restu Langit, Pujawati, masih. Rahmat, ya. Syaiful Bahri, ya. Samsi Pratama, baik. Kemudian Sri Widianti, baik. Kemudian Sulistiana, baik. Taruh, ya Taruh. Talita, baik. Tiara, baik. Usep, baik. Wawa, baik. Winda, baik. Dastia, baik. Kamu hadir semua ya? Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan sehingga dengan sehat kita dapat sempurna beribadah, yang caranya beribadah itu belajar ibadah. Baik, para sekalian, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak mengecek ulang pelajaran minggu kemarin tentang sholat berjamaah. Ya, Bapak sambil berjalan saja. Coba yang masih hafal. Kalau yang memimpin sholat berjamaah disebut apa? Imam. Baik. Kemudian kalau yang mengikuti imam disebut apa? Makmum. Baik. Kemudian baik sholat sendirian atau munfarid atau baik berjamaah kalau fardhu? Berjamaah. Dalam hadis berapa derajat keutamaan sholat berjamaah itu? 27 derajat. Baik. Terima kasih. Kemudian kalau makmum itu ada 2 macam, ya. Makmum yang sempurna dan makmum yang tertinggal. Makmum yang sempurna itu disebut apa? Makmum muwafiq. Ya, muwafiq. Kemudian kalau makmum yang tertinggal dengan imam disebut makmum masbuk. Baik, terima kasih untuk mengulangi pelajaran kedua supaya nyambung dengan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita belajar tentang dengan bersih hidup menjadi nyaman. Di dalamnya ada toharoh. Ya, toharoh itu bersuci atau bersih-bersih. Tujuan kita belajar hari ini yaitu mengetahui tentang ketentuan toharoh. Ketentuan tentang toharoh. Nanti di dalamnya di toharoh itu ada hadas, ya. Kemudian nanti ada macam-macam hadas, kemudian cara mensucikannya, udah ada najis, ya, ada najis. Baik, itu tujuannya sekali lagi mengetahui ketentuan atau tata cara
membersihkan hadas atau taharah itu. Baik, supaya fokus dan berkah, mari kita luruskan niatnya dulu dengan sama-sama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat aku belajar karena Allah. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam belajar. Baik, Bapak padukan dengan hypno teaching. Jadi belajar untuk lebih fokus. Saya kan, Pak ikuti saja, jangan takut, ini aman. Tutupkan matanya tutupkan. Tutup mata sambil rileks, santai. Bapak itu untuk konsentrasinya, mau mulai pelajaran ini. 3, lebih fokus, bagus. Dengarkan suara Bapak saja. 2, bagus. 1, tanamkan dalam pikirannya. Anda duduk dengan nyaman, santai, udaranya sejuk, mendukung saya untuk belajar. Ulang lagi, bayangkan Anda duduk santai, belajar dengan nyaman. Segala apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, fokus masuk ke dalam pikirannya. Fokus masuk, semakin ingat, semakin bahagia karena Anda mendapat ilmu baru. Ulangi lagi, tanamkan dalam pikirannya, Anda santai, belajar dengan nyaman. Segala yang diterangkan oleh guru, Bapak Ibu Guru, lebih fokus, lebih dapat diterima dengan mudah. Baik, hitungan ketiga buka matanya dengan semangat yang baru, dengan fokus yang lebih baik. 1, 2, 3, buka matanya. Normal. Baik, sekalian. Tadi sudah diulang pelajaran sebelumnya kita tentang sholat berjamaah. Sekarang kita belajar tentang najis. Paham dulu ya. Baik, toharo pengertian itu rata-rata ada 2 macam pada saudara. Ada pengertian secara bahasa dan secara istilah. Ya, secara istilah. Secara bahasa itu berarti literal apa adanya. Toharo menurut bahasa Arab berarti suci atau bersih. Ya, suci atau bersih. Kemudian menurut istilah, toharo itu, ini tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Mensucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan mensucikan dari hadas. Itu secara istilah. Ya, dari pengertian hampir setiap sesuatu ada 2 macam. Ya, hampir setiap sesuatu ada 2 macam. Seperti haji. Haji secara bahasa berarti hajat keperluan. Ada haji dari kata hajat. Kalau haji secara istilah itu berkunjung ke Baitullah, ya, di tanah suci Arab untuk melaksanakan rukun dan wajib haji. Itu haji. Ya, secara istilah. Jadi hampir setiap sesuatu ada 2 pengertian, secara istilah dan secara bahasa. Baik. Tentang toharo, ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri ini juga ada 2 pengertian. Bisa secara lahir, bisa secara batin. Karena kotoran itu kan ada 2 macam, kotoran lahir dan kotoran batin. Penyakit 2 macam. Penyakit lahir dan penyakit batin. Contoh penyakit lahir, pilek, demam, ya, hipertensi, itu penyakit lahir. Kalau penyakit batinnya nggak kelihatan, iri, dengki, sombong, itu penyakit batin. Ya, sama-sama perlu diobati, Baik, sekarang hadas. Hadas itu adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut syarat itu aturan agama, tata hukum Islam. Hadas itu ada 2 macam, kan? Ya, apa saja sebab hadas? 1 hadas, hadas kecil, 2 hadas besar. Kalau hadas kecil dibersihkannya dengan
wudu. Kalau hadas besar dibersihkannya dengan mandi besar. Mandi besar itu meratakan air sekujur tubuh dari atas hingga ke bawah, termasuk 9 lubang. Ya, 9 lubang, 9 kelopak. Hitung bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kubul, ini dubur. Kelamin, anus kalau bahasa biologinya. 9 lubang itu ketika mandi besar harus basah. Harus basah. Kuku-kuku juga harus bersih. Ya. 9 lubang tadi harus basah. Kemudian apa saja yang termasuk hadas kecil itu? Sebelum besar kan ada 2 macam tadi. Satu hadas kecil. Hadas kecil. Satu keluarnya sesuatu dari anus atau kubul. Kubul itu kemaluan. Kalau anus berarti gitu, ya. Nah, lubang gitu ya. Kalau yang dari kemaluan bisa apa saja? Air kencing, mani, wadi, madi, ya itu dari kemaluan. Kalau dari anus, dari kubur bisa kentut, bisa tinja, tinja ya, tinja. Baik, itu hadas kecil yang pertama. Yang kedua, menyentuh kubur atau duduk dengan telapak tangan. Terus hadas kecil. Ariku iya nama, bisa tidak sengaja kemeluarnya kasenggol misalnya. Kita punya wudhu, kalau tidak sama ini nggak batal, kalau sama ini batal. Ya. Kemudian hilang akal karena tidur, gila atau mabuk. Tidur yang batal itu kalau buah apanya? Buah pantatnya tidak nempel. Kalau nempel semua tidak batal. Ya. Kalau kakinya keangkat misalnya atau tidur miring, kitanya tidur, walaupun sekejap plus tiba-tiba bangun, itu batal. Karena kita tidak kontrol ada yang keluar nggak dari bujur kita, kentut atau tidak kita selama tidur itu. Makanya tidur seperti itu batal. Ya. Kalau tidurnya nempelnya udah buah, kalau bujur ya pantat, kalau nempel sempurna tidak batal. Baik, bersentuhan antara kulit dan perempuan laki-laki yang bukan mahram. Para siswa dengan siswa lain bersentuhan jadi batal punya wudhu. Tapi kalau dengan bapaknya, Pak, assalamualaikum, benar-benar berantem punya wudhu tidak batal. Karena satu mahram. Ada mahram berarti haram nikah. Kalau bukan mahram berarti kamu nikah halal. Ya, ada pengertian harus jelas. Ulangi, kalau mahram adalah seseorang yang haram nikah. Kalau punya wudhu bersentuhan tidak batal. Kalau lain mahram seperti ini dengan ini lain mahram, kalau nikah jadi batal. Karena kalau nikah halal. Para siswa itu juga dengan bapak, salaman, cium tangan, haram. Dan wudhunya batal karena bapak dengan si neng ini bukan mahram. Kalau nikah halal, mahram. Kemudian adiknya cantik, itu mahram, nggak boleh nikah, mahram. Kalau punya wudhu nempel, neng atau itu salaman, tidak batal karena mahram. Paham ya? Paham. Baik. Kemudian selanjutnya hadas besar. Tuh. Kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Janabah adalah satu hukum yang tidak bersifat fisik sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Pokoknya hadas besar, contohnya hadas besar. Ya, berhubungan suami istri. Ya. Paham ya? Bukan berhubungan suami salaman, bukan. Itu yang proses reproduksi itu. Kelamin dengan kelamin ketemu, itu namanya hubungan badan. Ya. Orang mungkin kurang jelas. Rumah sudah hubungan badan. Maksudnya kelamin ketemu kelamin. Jangan tabu, fatwa sudah balik. Kelamin ketemu kelamin itu, ya, mengakibatkan jadi batal atau dia punya hadas besar. Kalau lebih rincinya, kelamin ketemu kelamin kalau masuk, walaupun
tidak keluar air mani, batal, itu punya adat besar. Kalau ada jorok yang beda, tapi nggak jorok. Apa yang masuk ke vagina, walaupun tidak keluar air mani, tetap itu dihukumi punya adat besar. Karena itu termasuk hubungan badan. Oh bang, jorok nggak jorok, harus jelas. Ya, harus ekses, betul? Harus ekses. Baik, datang bulan atau haid, datang bulan atau haid, paham ya? Laki-laki mah enggak, perempuan datang bulan rutin. Kalau yang normal, Pak, ada nggak perempuan yang tidak haid? Ada. Teman istri bapak di sekolah itu ada, ya tidak haid. Dan dengan izin Allah sampai sekarang, mungkin cobaannya belum punya keturunan, ya. Mungkin ada rahasia lain, apa mungkin beberapa tahun kemudian bisa. Sementara ini mah belum. Dia tidak haid, tidak langsung haid, bahkan tidak haid. Ya. Jadi kalau yang sekarang haid perempuan bersyukur alhamdulillah berarti normal, alat reproduksinya rahimnya normal. Ya bersyukur. Berarti insya Allah kalau sudah nikah punya anak. Banyak orang yang mendambakan punya anak walaupun dia nikah sudah lama. Tidak lengkap bahagianya kalau tidak punya anak. Ya. Pengen punya anak? Pengen punya anak lama? Ya. Jaga kesehatannya. Kemudian melahirkan. Kalau keluar darah nikah dulu. Darah itu cairan yang keluar setelah perempuan melahirkan. Biasanya 40 hari. Ya, cairannya bisa merah, lama-lama jadi bening. Itu 40 hari. Kalau belum bersih, jangan dulu mandi besar. Dan laki-laki ini harus sabar, jangan berhubungan badan dulu kalau perlu 40 hari. Ya. Gimana Pak? Enggak apa? Ya, terus. Baik. Untuk ke selanjutnya melahirkan, itu jadi punya hal besar. Kemudian keluar mani, disengaja atau tidak sengaja. Keluar mani disengaja atau tidak sengaja, itu jadi gampangnya punya hadat besar. Selanjutnya meninggal dunia. Ya. Bagaimana cara mensucikan hal besar yang tadi itu? Ada dengan mandi wajib tadi. Mandi wajib atau di orang disebutkan ilahannya lumrahnya disebutnya mandi basah. Pernah dengar ya? Mandi basah maksudnya basah sekujur tubuh. Yang tadi sedang kelopak dan lubang itu. Ini aja bisa ya? Kalau setelah melahirkan head bisa perempuan, laki-laki bukan bisa. Nanti istrinya head atau adiknya menanya head, itu apa niat mandi besarnya? Bahasa Indonesia apa ya? Sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar setelah haid karena Allah. Ulangi. Sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar setelah haid karena Allah. Kalau bahasa Arab, nawaitul ghusla. Ya. Nawaitul ghusla akbari anil haidi fardhu lillahi. Betul. Bareng. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari anil haidi fardhu lillahi. Ya. Setelah haid, kamu setelah junub, setelah buang badan junubi. Kalau perempuan anil janabah atau bahasa saja sih kulit mah. Sengaja aku mandi menghilangkan hadas besar setelah hubungan badan karena Allah ibadah. Bahasa sudah sih tidak apa-apa. Ya. Kalau setelah nifasnya beres, niat abdi mandi menghilangkan hadas besar setelah berhenti nifas karena Allah. Bisa ya? Laki-laki apa bisa? Perempuan juga harus apalagi yang menjalani. Lelaki calon kepala keluarga, perempuan ini sekarang calon ibu, nanti anaknya cewek yang mudanya kalau bisa. Laki-laki kalau istri nanya harus bisa, adiknya cewek nanya harus bisa. Ya, itu. Baik, itu pengantar dari Bapak. Selanjutnya Bapak persilakan untuk literasi mendalami eksplorasi ya. Silakan disimak di bukunya, disimak buku-bukunya tentang bab ini. Ya, indahnya. Coba disimak. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, disimak. Itu bagian eksplorasi pendalaman. Nanti perpaduan dari Bapak menerangkan, para sahabat mulai dari sumber. Silakan nanti ada kesempatan untuk bertanya. Ya, ada waktu bertanya. Baik Bapak seperti 10 menit. Silakan untuk literasi.
Itunya dipakai masker ya. Apa tadi ada lupa? Tak disimak. Ada. Sambil nanti yang ada perlu yang tanyakan, yaitu penjelasan Bapak atau dari sumber ya. Silakan. Baik, para siswa, Bapak anggap literasinya pendalaman materi telah selesai. Silakan untuk bertanya, Bapak kasih kesempatan. Barangkali yang Bapak tanyakan, yang Bapak terangkan tadi, walaupun tidak sedetil yang diharapkan, Bapak sudah mendalami di buku, barangkali itu ditanyakan, silakan dipertanyakan. Silakan laki-laki atau perempuan dulu, boleh? Baik, laki-laki. Sebutkan nama dulu, nama siapa? Muhammad Mandala. Baik, silakan. Boleh atau tidak? Dengan air susu. Baik. Baik para siswa, air susu itu kira-kira manis atau tidak? Ada rasanya nggak? Ya. Kalau ada rasanya dan itu bukan alami, ya, dan bukan alami, terus di hadisnya keterangannya tidak dijelaskan, maka wudhu dengan sprit atau dengan susu itu tidak sah. Karena sprit atau susu itu air suci tapi tidak mensucikan. Ya, kan ada air itu, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air mustakmal, ada air najis, ya ada air yang makruh, macam-macam air itu. Nah kalau susu atau sprit itu termasuk cairan atau air yang tidak bisa mensucikan yang lain. Suci tapi tidak sah untuk wudhu. Pak, kalau air laut bagaimana? Kalau air laut boleh, karena di hadisnya boleh, ya di hadis Bukhari itu boleh. Padahal kan ada air asin, ya padahal air laut asin, tapi asinnya alami dan banyak dan diperkuat dengan hadis, maka jadi halal kalau wudhu dengan air laut. Kan begini hadisnya para siswa, ada sahabat bertanya ke Nabi, kalau bahasa kitanya, wahai Rasulullah, saya itu kehausan, saya airnya diminum, sehingga untuk wudhunya nggak ada, boleh nggak wudhu untuk air untuk wudhu? Kata Rasulullah, air laut itu suci dan bangkai yang di atasnya suci. Sekali lagi, jadi air laut halal atau sah untuk berwudhu. Betul ya? Jelas ya? Baik. Barangkali ada lagi yang kedua, siapa yang perempuan? Ya, siapa namanya? Jaskia. Sebentar ya. Bapak tulis itu nilai keaktifan, betul ya? Jaskia. Oh, yang bawah namanya. Baik, silakan Jaskia. Silakan. Berapa hari rata-rata haid bagi perempuan? Baik. Rata-rata hari haid bagi perempuan. Coba ada yang tahu? Ada yang tahu barangkali laki atau perempuan? Baik.
Ini menurut kitab Safinah, para siswa. Kitab Safinah, kitab yang diajarkan di pesantren. Ya, Safinah itu aja. Rata-rata haid perempuan itu adalah 1 sampai 15 hari atau 2 minggu. Kadang-kadang ada yang 5 hari sudah beres, berarti cepat harus mandi besar. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, 12 hari, pokoknya antara 1 hari sampai 15 hari. Itu normal. Pak, bagaimana kalau haidnya lebih dari 15 hari? Itu namanya berarti darah istihad atau darah penyakit. Maka dia wajib untuk sholat. Dia selama di 15 hari yang mandi besar, dia berwudu sholat. Yang waktu yang terdekat itu. Nah, ketika keluar lagi, nanti dia wudu lagi untuk 1 kali sholat. Misalnya untuk asar sekali wudu. Kita bisa, kalau asar kuat nahan nanti sampai maghrib, kalau yang normal kan bisa. Tapi kalau istiadah punya darah begitu, nanti mau sholat berikutnya wudu lagi. Walaupun dia kuat nahan padahal, tapi kan keluar cairan dari kelaminnya. Jadi jawabannya adalah 1 sampai 15 hari. Baik, para sekalian, Bapak anggap cukup untuk pertanyaan. Sekarang Bapak menggunakan metode word square. Ya, metode word square adalah cara para siswa belajar menjawab pertanyaan kemudian dimasukkan ke teka-teki silang. Para siswa belajar begini ya. Misalnya jawabannya adalah wudu misalnya. Wudu misalnya nomor 1. Nanti ke bawah ditarik wudu. Ada yang ke samping, ada ke bawah, ada ke atas, atau kebalik sini. Itu kejadian kita. Baik, silakan para siswa membagi kelompok, ya. Atau sudah dipantengkan ini saja 4 orang. Pantengkan ya. Baik, Bapak dibagi lembarannya ini para siswa. Lembar kerjanya. Siapkan alat tulisnya. Marium, duduknya sekarang bisa berhadapan. Ininya diputar, diputar. Kalau berantakan dalam suasana belajar boleh, ininya diangkat ke sini nih. Meja naruh, stop. Harga meja ke sini dia berhadapan. Kan belajar kelompok. Kursinya ke sini kan, mejanya naruh. Nanti isi bersama, ya. Isi bersama, nanti ada nama. Bapak ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 4 ya. Bantu. Artinya apa betul? Nah, coba. Nah, ini ditulis oleh kelompok 1, tapi jawabannya bersama. Setelah ini kelompok 2. Betul-betul penelitian dibaca. Ini kelompok 3. Ditulis kelas 1 malam. Kelas 7D. Hari apa? Hari Senin. Ya. Ya. Itu kan? Besar. Tulis, yang itu dari mana? Kelas 7D. Kelas 7D, kemudian hari tanggal. Sekarang hari Senin tanggal 22 November 2011. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, tulis nama kelompoknya. Boleh nama yang masalah tulis. Nah, dia Senin, 22 November. Ya. Betul. Hari Senin 22 November. Kemudian tanggal 21 kelompok. Tulisnya bagus ya? Bagus kira-kira terbaca. Kemudian nama-nama tulis. Nama kelompok kelompok
kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Nah. Nama-nama. Kelompok pertama, hak pemula nama-nama. Kan jelas namanya. Terus nomor 2 ya. Nah, terdiri nomoran boleh. Pak. Kemudian nama-namanya udah, nih. Stop. Baca petunjuknya, nih. Petunjuknya baca. Jawablah pertanyaan berikut di bawah ini. Stop, Bapak bantu. Hasil jawaban kelompok kemudian dibukukan pada TTS. Ya, di bawah kan TTS tuh. Teka-teki silang. Ya, nanti tarik garis. Bisa jawabannya tadi wudhu. W-U-D-U, straight gitu ya. Gitu. Kemudian hasil kerja kelompok nanti oleh ketua kelompoknya dibacakan. Misalnya nomor 1 jawabannya wudhu, misalnya. Nomor 2 yang membacakan salah satu mewakili kelompok. Ya, stop. Kalau sudah beda tadi isi, sekarang jawab pertanyaan yang 10 nomor itu. Ya, dijawab. Barang kasih anakku pembantuan dan pikirnya. Bacakan misalnya nomor 1 nanti soalnya. Mensucikan ini daripada dan nanti ketika akan menjawab disebut apa? Buka ini boleh. Coba ini stop. Buka ini. Mudah. Kalau tadi memperhatikan apa itu, kemudian dari buku silakan. Stop. Kalau yang ragu-ragu pertanyaan nggak jelas tanyakan ke Bapak. Ya, stop. Dikasih waktu. Kalau sudah ketemu jawabannya ditarik garis di TTS tempat yang silang itu. Tarik garis. Perintahnya jelas nggak? Jelas? Perintahnya jelas? Oke, Pak Sita. Bisa nomor 1 ya? Nomor 1 apa jawabannya? Kan ada yang mana antar itu atau tadi? Kan mulai T maksudnya. Kalau O biasanya A, jadi tak arah, dibuat dari mana arah? Cari yang kita tarik garis terat. Tarik. Ya, ini pahamnya. Nah, misalnya apa nih? Oh, ini dia jawabannya. Misalnya soal misalnya, kalau mana tahu nih? Nanti dikali mana teh? Itu ya. Satu. Nah, gitu. Jadi nggak boleh salah jawabannya. Tak boleh. Jadi tulislah bahwa harus misalnya. Jadi tulis, jadi tarik ngomong. Harus ditarik. Ya, itu boleh sih. Kalau dia tulis ada gambar. Biasanya? Biasa. Jelas kan? Isinya tulis dulu jawabannya. Benar. Itu ya. Tidak sulit, tidak sulit.
Surat berjamaah ini nomorun. Ya. Tuh. Ya, ya. Soal itu dari bab yang kita pelajari tidak melenceng, pasti ada. Pasti ada dan sudah disampaikan. Ya. Ya. Bisa kan? Bisa. Kalau teman dia ganti soal kecil, itu bagus. Bang ya. Sudah kerjasama. Ini kan perlunya berkelompok itu kerjasama. Baik, para siswa, dengarkan soal Bapak saja. Ditinggalkan dulu pekerjaannya. Baik, belajar hari ini jangan sibuk. Ya, mari kita simpulkan. Toharoh adalah kegiatan membersihkan badan dari najis dan kotoran. Kemudian najis ada dua macam, ada tiga macam. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Kemudian ada dua macam, hadas besar, hadas kecil. Ya, itu kesimpulannya. Kemudian para siswa nanti mempraktekkan cara berwudu dan cara tayamum. Baik. Jawab pertanyaan Bapak sekali lagi. Kegiatan membersihkan badan dari hadas dan najis disebut toharoh. Baik. Hadas ada dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian najis ada berapa macam? Tiga macam. Satu najis ringan, dua najis sedang, tiga najis berat. Baik. Terima kasih. Menghadap ke sini dulu, menghadap ke Bapak dulu. Serong, Sep. Menghadap ke Bapak dulu, menghadap ke Bapak. Perhatikan. Baik, serong, menghadap Bapak. Belajar kita hari ini dianggap cukup, para siswa. Nanti insya Allah dilanjutkan minggu yang akan datang. Kemudian untuk PR, pekerjaan rumah, nanti silahkan di buku ini bagian evaluasi kompetensi siswa, bagian A dan B, ya, A dan B dikerjakan di buku tugas. Di buku itu boleh. Nanti insya Allah minggu depan kita cocokkan, kita periksa. Mari kita tutup bacaan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.